Halo teman pemilih, apa kabar semua? Selamat datang kembali di podcast Suara Tara KPU Kabupaten Luwu. Dalam episode kali ini kita akan membahas tema terkait peran media dalam mencerdaskan pemilih. Media massa memainkan peran krusial sebagai jembatan informasi untuk menghubungkan antara kandidat dan juga pemilih. Tetapi media bukan hanya sekedar menyampaikan berita, tetapi bagaimana kemudian media membentuk pemilih yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Untuk membincangkan bagaimana peran media dalam mencerdaskan pemilih, di studio hari ini kita telah hadir tamu spesial yang merupakan seorang praktisi media. Beliau bernama Muhammad Amran Amir. Langsung saja kita sapa, bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, terima kasih. Hari ini saya bisa hadir dalam podcast Suara Tara KPU Luwu. Baiklah, di episode kali ini tema yang akan kita bahas terkait dengan peran media dalam mencerdaskan pemilih. Tapi sebelum kita masuk di tema ini, saya ingin minta sedikit bagaimana aktivitas keseharian Bapak sebagai seorang praktisi media. Ya, baik. Saya dalam menjalani profesi ini sudah lebih dari 10 tahun dan saya menggeluti di media televisi dan media online. Itu wilayah saya itu Luwu Raya dan Tanah Toraja. Dan aktivitas inilah yang menjadi aktivitas keseharian yang harus ditekuni dan digeluti. Baiklah, kita langsung ke tema kita hari ini. Sebagai seorang praktisi media, saya kan harus membutuhkan bagaimana pandangan Bapak dalam konteks demokrasi kita saat ini. Bagaimana kemudian peran media itu untuk mencerdaskan pemilih? Ya, baik. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus melihat dulu format media. Jadi ada media konvensional dan ada media sosial. Nah, di mana bedanya? Itu sangat berbeda. Walaupun sama-sama menyampaikan informasi. Nah, media konvensional seperti media cetak, radio, televisi. Kemudian media sosial, platformnya berupa Facebook, TikTok, Instagram, dan sejenisnya, termasuk YouTube. Nah, samanya apa? Itu samanya menyampaikan informasi, tetapi berbeda dengan media konvensional. Media konvensional itu dikontrol oleh redaksi. Ada verifikasi data atau check and recheck berlaku. Tetapi media sosial berbeda karena media sosial ini siapapun berhak menyampaikan unek-uneknya di media sosial tersebut. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Siap. Dalam menjalankan atau hidup di era digitalisasi saat ini. Oke. Begini kan tadi sudah Bapak sampaikan bahwa terkait dengan media itu ada yang konvensional dan kemudian media sosial. Kemudian tidak bisa kita pungkiri di era sekarang itu era banjir informasi. Ya. Bagaimana kemudian media untuk memastikan bahwa setiap berita tentang calon dan program baik pada pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah tetap akurat, terverifikasi dan berimbang sehingga teman pemilih bisa memperoleh informasi yang utuh. Iya, baik teman pemilih, memang dibutuhkan kerja-kerja yang bagus, kerja profesional dari seorang wartawan, yaitu melakukan penerapan cek dan recheck di lapangan. Dan pengecekannya itu harus betul-betul
terarah, bukan pada satu arah. Jadi hasilnya nanti tidak ada hoaks yang muncul. Kalau di media sosial muncul informasi-informasi berseliweran, itu tugas media adalah memverifikasi, melakukan pengecekan, cross-check data, apa betul yang beredar di media sosial atau tidak benar. Nah, ketika itu sudah dilakukan pengecekan, cross-check informasi, dan hasilnya sudah ada, maka hasil inilah yang menjadi platform. Hasil inilah yang menjadi pegangan di masyarakat. Meskipun di media sosial itu berseliweran informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan ketika itu tertutupi dengan informasi benar dari media, maka itulah jawaban, itulah yang menjadi pegangan di masyarakat. Nah, memang sekarang ini di era digitalisasi, masyarakat termasuk media harus betul-betul menyaring informasi yang masuk. Salah sedikit bisa berbahaya. Nah, ini yang harus kita pedomani, bahwa informasi itu harus dicek kebenarannya. Oke, saya juga melihat begini. Ini saya mau minta pandangan Bapak sebagai seorang praktisi media. Kalau kita lihat tadi bahwa bagaimana kemudian konsep media dalam menyajikan sebuah informasi, kemudian bagaimana kemudian ada informasi media sosial yang kemudian bisa diklarifikasi, kemudian sehingga bisa menjadi akurat, terverifikasi, berimbang. Pertanyaan selanjutnya begini, menurut Anda ini, Ya. Sudah banyak melihat melalui tahapan-tahapan baik itu pemilu dan juga pilkada. Menurut Anda isu lokal apa yang paling sering terabaikan dalam pemberitaan baik itu di pemilihan umum dan juga pilkada, padahal ini sangat penting bagi masyarakat? Iya, pengalaman di pilkada itu memang ada beberapa isu-isu lokal yang terabaikan di masyarakat, padahal banyak isu yang harus disampaikan ke masyarakat, seperti kewilayahan, kemudian kualitas layanan dasar, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pilkada itu media harus menyampaikan ini program-program dari masing-masing calon atau pasangan calon, bahwa kondisi spesifik yang ada di suatu daerah adalah seperti ini. Ada kekurangan dari ini, ada kelebihan dari ini, sehingga nantinya itu yang menjadi patron ke depan untuk dibangun, diperbaiki, atau direhabilitasi dan lain sebagainya. Nah, isu-isu lokal ini yang perlu diangkat di media. Di Kabupaten Luwu kemarin memasuki tahapan pilkada, khususnya untuk kampanye, kami di media itu sebuah kesyukuran karena kami banyak mengangkat tentang kondisi di lapangan, tentang isu-isu lokal Kabupaten Luwu. Saya kira begitu. Oke. Menyambung dengan hal terkait dengan isu lokal yang kemudian harusnya menjadi pemberitaan bagi masyarakat. Kemudian saya juga ingin menanyakan ini, sejauh mana media berperan dalam membentuk pemilih untuk membandingkan rekam jejak, program setiap calon itu secara objektif. Karena begini kan, ini agar teman pemilih mengetahui bagaimana kemudian dia nantinya bisa menentukan pilihannya sesuai dengan track record dari calon tersebut. Jadi ya, memang di sini media berperan sebagai penghubung informasi objektif dengan melakukan beberapa
eh, informasi atau yang kami sebut dengan laporan komparatif, itu membuat tabel-tabel, infografis, kemudian analisis dengan menyandingkan track record dari masing-masing calon ini. Jadi ada analisa kebijakan masing-masing calon, kemudian programnya ke depan, visi misinya, termasuk sumber pendanaan, kemudian dampak sosial dari program tersebut. Nah, itu semua. Kalau misalnya 5 calon, maka itu kita tampilkan. Nah, dari tampilan 5 itu misalnya, masyarakatlah yang menilai bahwa ini yang saya suka, ini yang kurang, ini yang bagus, ini dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita media hanya mengangkat secara berimbang, secara keseluruhan. Nanti masyarakat, teman pemilih yang menilai mana yang cocok untuk dia. Saya kira begitu. Oke. Ini kan tadi bagaimana kemudian pemilih membandingkan rekam jejak para calon dengan apa yang kita sampaikan bahwa harus kemudian melihat rekam jejaknya dan lain sebagainya. Menyambung hal itu kan begini juga, dalam setiap kontestasi politik, kadang janji politik itu bersifat populis. Iya, 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 iya. Kemudian bagaimana media kemudian bisa membedah janji-janji tersebut agar masyarakat kemudian mudah memahami mana yang realistis dan kemudian mana yang tidak. Iya, jadi tugas media adalah membedah janji populis dari para calon, misalnya melakukan data, menggali data dan menginvestigasi atau membedah sumber anggaran. Nah, dengan demikian setelah ada janji dari para calon misalnya, kemudian apakah itu realistis? Ada janji, apakah itu realistis? Nah, media bisa mencari pakar, dalam hal ini pakar independen, biasanya dari akademisi atau praktisi yang sifatnya independen, tidak berafiliasi dengan salah satu calon, sehingga apa yang ditampilkan nanti itu betul-betul berdasarkan kajian. Kalau dia akademisi, maka kajiannya adalah kajian akademis. Nah, itu yang kemudian kita memberikan sorotan prioritas untuk membantu teman pemilih memahami trade-off janji-janji itu diwujudkan lewat program apa, sehingga nantinya teman pemilih ini betul-betul memilih calon yang diinginkan dan kualitas demokrasi kita semakin berkualitas dan maju. Oke, terima kasih Pak Amran. Terkait dengan janji-janji tersebut, di era informasi seperti ini, kita kembali tadi yang semula bahwa di era banjir informasi, kemudian banyak platform yang digunakan, baik itu media sosial, YouTube, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Kadang begini, kemasan dalam politik kadang dibungkus dengan hoax. Oh iya, iya, iya. Pertanyaannya adalah, hoax kadang ini muncul dalam konteks baik itu mulai tahapan, baik itu pemilu dan pilkada, kemudian juga kadang menjelang pencoblosan. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah, bagaimana kemudian strategi yang paling efektif dilakukan media untuk melakukan debunking atau cek fakta? Iya.
strategi yang paling sering dilakukan itu adalah seperti yang saya katakan tadi, dan menyambung dari itu bahwa harus melakukan pengecekan, cek dan recheck apa yang terjadi di lapangan. Dengan cek dan recheck ini akan menjawab informasi hoax. Ini akan menjawab informasi hoax tentang dengan melakukan pengecekan fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Itulah yang selalu dilakukan oleh kawan-kawan media ketika di media sosial ribut-ribut persoalan apapun, yang dilakukan adalah pengecekan di lapangan apakah informasi ini betul. Kemudian yang sangat diutamakan itu adalah cover both side. Jadi pihak A, pihak B, pihak C dan lain-lain sebagainya itu harus kita angkat sehingga informasinya betul-betul berimbang dan pembaca itu bisa menilai bahwa inilah informasi yang benar adanya. Oke, itu teman pemilih sebagai informasi bahwa teman-teman ketika memperoleh informasi pada tahapan pemilu dan pilkada itu harus dicek dan recheck. Ya. Kemudian sebelum di-share itu harus di-sharing. Nah, kira-kira begitu. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Pak Amran. Ya. Kita biasa mendengarkan isu terkait dengan ketidaknetralan. Ya. Apakah itu ASN atau yang penegak hukum, aparat, penegak hukum ataukah penyelenggara itu sendiri. Tapi sejauh ini itu kan hanya sebatas isu. Kemudian kalaupun ada diproses, mungkin ada berapa termasuk di ASN. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian peran media dalam memberikan edukasi baik kepada masyarakat, ASN agar tetap netral baik pada pemilihan umum dan juga pilkada. Jadi ini terkait dengan netralitas dalam pemilihan umum maupun pilkada. Jadi memang kita harus memulai dulu pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu sesuai dengan tahapan hingga akhir tahapan. Nah, apakah betul ada oknum misalnya yang tidak netral? Itu bisa kita lakukan pengecekan. Kita juga di media juga memang melakukan pencegahan pelanggaran dengan membuat sosialisasi, melanjutkan peran KPU dan Bawaslu bahwa ini aturan yang tidak boleh dilanggar oleh misalnya ASN, penegak hukum dalam hal ini misalnya TNI Polri. Aturan itu yang harus dilanjutkan oleh media bahwa ada aturan dalam KPU, dalam pemilu, dalam pilkada, seperti ini aturannya yang tidak boleh dilanggar oleh pihak-pihak tadi, sehingga media betul-betul melakukan perannya sebagai mengedukasi masyarakat. Itu yang biasa kita lakukan. Menyambung hal tersebut, begini, di tahapan baik itu pemilu dan pilkada, kita juga kadang begini, sebagian teman pemilih atau masyarakat itu kadang susah untuk kemudian mendapat informasi terkait dengan aturan pilkada seperti DPT, pindah memilih, politik uang, dan netralitas ASN. Itu yang kita bincangkan sebelum ini. Kita butuh edukasi apa yang kemudian khususnya dari media, edukasi apa yang kemudian bisa disajikan ke masyarakat? Iya, media dalam hal ini bisa menyampaikan hasil-hasil dari KPU, misalnya daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, karena ini biasa yang terjadi gesekan di masyarakat.
masyarakat mengira bahwa si A bukan di sini memilih, tapi ternyata setelah di cross check, oh memang dia punya DPTB, DPT, DPTB dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus memang kita ikut turut serta menyosialisasikan apa yang telah disampaikan oleh KPU terkait misalnya data pemilih tambahan, data pemilih tetap. Nah, itu juga media turut serta menyampaikan, bukan hanya KPU kan mungkin lewat jajarannya. Nah, kalau kami di media itu dalam bentuk pemberitaan bahwa misalnya KPU lu jumlah DPT-nya sekian, DPTB-nya sekian. Sehingga masyarakat bisa tahu, oh sebegini jumlahnya. DPTB-nya atau DPT khususnya sekian. Sehingga sosialisasi itu terus berlanjut sehingga pemahaman di masyarakat lebih mendalam dan efeknya tidak akan menimbulkan konflik. Nah, di Pilkada Kabupaten Luwu yang baru-baru ini itu nyaris tidak ada konflik, baik dari segi pendataan maupun dari hal-hal lain. Kami tidak menemukan konflik. Jadi perjalanan demokrasi di Kabupaten Luwu selama ini berjalan sehat Dengan normal, baik. dengan baik. Oke. Menyambung hal itu, ini kan juga media ini punya fungsi. Biasa kita menyebutnya dengan watchdog. Nah, fungsi itu. Kemudian sebesar apa tantangan media yang hari ini untuk mengungkap sebuah baik itu pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan lah. Dalam konteks ini untuk pemilihan dan juga pemilihan kepala daerah. Ya, memang teman-teman media terkadang sulit mendapatkan mengakses informasi. Dalam hal ini misalnya ada informasi yang katanya terus kita mau konfirmasi yang bersangkutan justru sulit untuk mendapatkan narasumbernya. Nah, dengan justru terkadang teman-teman media mendapat tekanan-tekanan di lapangan, misalnya ya paling itu adalah ancaman dalam pemilu, karena mungkin tim dari paslon itu merasa tersinggung atau bagaimana sehingga memunculkan tekanan ke media untuk misalnya tidak diangkat dan lain sebagainya. Ini yang menjadi tantangan kami di lapangan tentang adanya ancaman. Kemudian itu juga tadi bahwa keterbukaan informasi itu kadang masih menjadi dilema bagi kami di media untuk mendapat informasi itu karena berbagai macam hal. Salah satunya misalnya yang bersangkutan tidak ada di lokasi. Nah, ini menyangkut data yang harus juga diangkat cepat karena namanya media sekarang ini harus bergelut dan mengejar waktu untuk segera dipublish. Nah, kelemahannya biasa di situ, narasumber tidak sempat, belum menyampaikan atau tidak ada di tempat dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ini ada sekitar berapa pertanyaan terakhir yang saya akan ajukan ke Pak Amran. Hari ini kalau kita lihat konteksnya, sekarang juga ini media ini sedang berkompetisi dengan konten kreator. Ya, Itu kita lihat ya. di media sosial. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana media bisa memproduksi konten edukatif dan informatif, tetapi tetap menarik, khususnya bagi teman pemilih dalam kategori ini pemilih pemula. Oh ya. Jadi tantangan media yang sekarang ini adalah adanya konten kreator dari di media sosial. Kita harus pahami juga bahwa
banyak teman-teman yang bergelut di konten kreator itu memang menghasilkan konten yang berkualitas. Nah, bagaimana dengan media? Ya, kembali saya sampaikan bahwa media tetap menyampaikan secara profesional dan proporsional pada narasumbernya dan menyampaikan kondisi di lapangan. Kalau konten kreator biasanya dia hanya menyampaikan begitu saja, lurus dan memberikan bumbu-bumbu yang bisa memang menarik masyarakat. Tetapi bagi saya, media tetap pada profesionalismenya, pada kaidah-kaidah jurnalisnya, tetap mengedepankan 5W1H, kemudian ya itu tadi cross check datanya, cover both side, tetap berada pada situ, sehingga informasi dari media tidak berseliweran menjadi hoax, menjadi informasi yang tidak benar, menjadi informasi yang salah kalau sumbernya juga tidak benar. Nah, makanya media harus tetap pada asas kerjanya, bukan mengikuti gaya media sosial, tetapi gayanya lah yang harus dipakai oleh media sosial para konten kreator. Kan banyak sekarang kita lihat hasil dari media konvensional itu dipakai oleh konten kreator, bukan media konvensional yang mengambil dari konten kreator. Dia bisa mengambil, tetapi tetap dia melakukan cek fakta, cross check lapangan. Itu yang harus dilakukan. Bukan menjadikan apa yang ada di media sosial itu juga yang dipublish. Kalau di media sosial mengatakan A, itu juga A, padahal seharusnya bisa kita cross check betul ke A, ternyata setelah di cross check misalnya B, maka itu yang harus diangkat dan dibandingkan dengan fakta-fakta di media sosial itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Amran. Apa harapan yang Bapak ingin sampaikan kepada teman pemilih sehingga mereka dapat memanfaatkan media dengan baik untuk menjadikan mereka sebagai pemilih yang cerdas baik dalam pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah? Jadi yang ingin ditekankan itu adalah teman pemilih bisa menyaring informasi sebelum di-sharing, kemudian perbanyak membaca informasi valid dari sumber yang jelas, kemudian jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, kemudian yang paling sering dilakukan itu terutama dan menyangkut dengan pemilu maupun pilkada, cek selalu website KPU untuk melihat data yang dibutuhkan terkait dalam hal pemilu maupun pilkada. Saya kira begitu. Oke, terima kasih untuk Pak Muhammad Amran Amir yang telah menemani kita di podcast ini. Kita berharap teman-teman pemilih melalui tema hari ini itu bisa mengambil manfaatnya. Bagaimana dalam mengelola informasi, mendapatkan informasi untuk selalu mengecek bagaimana kemudian akurasinya, fakta dan lain sebagainya. Sekali lagi untuk Pak Amran Amir, terima kasih sudah membersama kita di studio ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan pencerahan pada semua teman pemilih. Sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin mengutip satu kutipan dari para ahli. Itu dari Bill Kovac dan Tom Rosenstiel, penulis The Elements of Journalism. Dia mengatakan seperti ini, media massa harus menjadi forum
Media massa harus menjadi forum publik yang berfungsi penuh, menyajikan informasi yang dibutuhkan publik untuk mengarahkan dirinya sendiri, bukan hanya menyalurkan apa yang ingin disampaikan oleh tokoh politik. Kira-kira seperti itu. Demikian podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Oke, thank you Pak Amran Amir.